Kami berbincang malam ini soal isu toleransi. Salah satunya adalah hari ini dikeluarkan SKB 3 Menteri yang mengatur penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik pendidik di lingkungan sekolah. Tidak boleh mewajibkan, tapi juga tidak boleh melarang kalau ingin menggunakan atribut keagamaan. Saya ingin ke Mbak Alisa dulu sebelum nanti Buya Anwar Abbas menanggapi keseluruhan. Mbak Alisa, tapi terkadang kan bukan soal peraturannya, Mbak. Terkadang lingkungan sosial yang membuat siswi-siswi itu merasa tidak nyaman, harus mengikuti. Apakah kemudian disindir-sindir lah dari oknum gurunya atau dapat perundungan begitu. Jadi sebetulnya nggak ada peraturan pun mereka merasa ada dalam tanda kutip sanksi sosial harus menggunakan jilbab misalnya. Iya, betul sekali. Ada beberapa sekolah yang sebetulnya sudah kejadiannya sudah seperti itu, Mbak Nana. Bahkan ada yang sudah sampai media loh di daerah dekat rumah saya lagi di Jogja ini gitu. Ketika ditanya kenapa ada kasus anak yang merasa tidak nyaman karena dia tidak menggunakan jilbab, kemudian pihak sekolah mengatakan kami nggak membuat aturan kok. Tapi kalau misalkan dia mau sekolah di sini, ya dia harus mau menerima di teman-temannya mengingatkan dalam tanda kutip, gurunya mengingatkan dalam tanda kutip begitu. Dan ini yang terus terang juga menjadi sebuah persoalan tersendiri. Karena itu saya setuju dengan Bang Mardhani tadi ya. Ketika beliau mengatakan bahwa persoalannya itu bukan hanya aturannya, tapi persoalannya adalah apa yang ada di kepala orang-orang ini. Inilah pentingnya moderasi beragama itu, Mbak Nana, gitu. Gerakan ini untuk mengembalikan kita kepada cara pandang, pada sikap, pada praktek beragama yang memang memberikan ruang penghormatan kepada kepada perbedaan, keberagaman dalam keberagamaan tersebut. Itu. Jadi kepalanya, tidak hanya aturannya, nggak cukup. Buya Anwar Abbas, apakah artinya moderasi beragama itu bukan sesuatu yang diperhitungkan? Kalau memang SKB ini tadi Buya katakan justru malah melanggar konstitusi? Ya, kalau bagi saya begini ya, kalau di barat sana agama tidak boleh dibawa-bawa ke dalam kehidupan publik. Agama tidak boleh dibawa ke dalam politik. Kalau di negara tidak, di negeri ini tidak. Agama harus mewarnai seluruh aspek dan dimensi kehidupan kita. Gitu. Berbeda sekali ya. Jadi menurut saya ya kalau seandainya ada pemikiran untuk membuang atau menjauhkan agama dari kehidupan politik ya, itu tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 itu. Oleh karena itu bagi saya ya Undang-Undang pasal 29 ayat 1 itu harus hidup itu dalam seluruh kehidupan. Baik dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, termasuk dalam bidang pendidikan yang kita bicarakan sekarang ini. Jadi anak-anak kita harus diajari agama. Nah, kalau seandainya menyangkut berpakaian, diajarkan bagaimana berpakaian dalam agama Islam. Kalau seandainya berbeda, silakan, tidak masalah, tetapi diajarkan. Misalkan yang Mbak Alisa, tidak usah pakai jilbab, tidak masalah. Tapi itu sesuai dengan keyakinan dia. Tapi kita suruh, kita perintah dia. Supaya Anda berpakaian sesuai dengan ajaran agama Islam Anda. Anda ikut mazhab mana, silakan, begitu aja. Bagaimana, saya ingin ke Kang Aceh, bagaimana Kang Aceh, karena sesungguhnya kalau bicara persoalan di lingkungan pendidikan kan bukan hanya sebatas penggunaan simbol jilbab misalnya, tapi kan ada riset juga, ada tren intoleransi begitu. Sekali lagi bahwa SKB ini kan sama sekali tidak memaksa dan tidak melarang di sekolah negeri. Jadi artinya apa? Artinya ini kan dikembalikan kepada sekolah itu sendiri, bukan berarti di sekolah itu tidak diajarkan agama. Karena pelajaran agama di sekolah itu pasti ada. Hanya saja soal cara berpakaiannya saja yang kemudian tidak boleh dipaksakan. Karena apa? Karena yang namanya sekolah negeri, tentu sekolah tersebut adalah milik semua masyarakat gitu. Tanpa melihat latar belakang sukunya, latar belakang agamanya. Nah, kalau ada di sekolah tersebut ada orang yang mau memakai jilbab, ya monggo. Yang tidak mau pakai jilbab, ya silahkan. Bagi yang beragama lain, ya silahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan saya kira jelas di dalam Undang-Undang Sisdiknas juga disebutkan bahwa jika di situ ada misalnya orang yang beragama non-Muslim, kewajiban negara adalah menyediakan guru bagi non-Muslim itu di situ. Jadi ini bukan soal tidak diajarkan nilai-nilai keagamaan di sekolah. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengatakan kepada kita semua, sekali lagi saya setuju bahwa ini soal bagaimana kita membangun satu paradigma berpikir kita
tentang moderasi beragama, tentang membangun pluralitas di dalam konteks negara Pancasila yang sangat kita cintai ini. Jadi saya kira poinnya di situ, Mbak Nana. Saya ingin lempar ke Bang Mardhani. Silakan, Bang. Ya, kita berempat saja punya 4 isi pikiran, dan kita 270 juta dengan beragam mazhabnya, sehingga yang paling penting negara memfasilitasi ada diskursus, karena pendapat Buya Abbas benar bahwa pasal 29-nya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negeri ini negeri religius. Dan dalam pandangan saya, selama kita reformasi atau sejak zaman Pak Harto juga, berbagai macam quote and unquote ajaran syariah sudah masuk ke dalam kerangka hukum kita. Ada undang-undang zakat, ada undang-undang pesantren, ada undang-undang Sisdiknas, Nana. Tujuan pendidikan kita itu beriman dan bertakwa kuat sekali gitu. Jelas itu. Bang Mardhani, ada yang menarik. Nana agak nakal nanya tentang di Depok tuh ada yang ditangkap kan, tuh, Nak, ya. Saya pikir niatnya baik, tetapi memang sistem keuangan kita sedang ditata. Ketika tidak ditata, maka akan ada chaos. Sehingga, tetapi terhadap penangkapan itu saya protes juga, Nana. Kenapa tidak ada edukasi dulu? Kenapa tidak ada literasi dulu? Mbak Alisa, moderasi itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Wahid Institute, Wahid Foundation selalu ngajak dialog. Dan saya pernah diundang kok di acara Gus Durian di ulang tahun kematian Gus Dur. Dan saya bilang saya, Mardhani Alisera, PKS dekat sama FPI. Dan saya bahagia diundang gitu loh. Karena tadi saya bilang, ya nggak harus begitu Mbak Alisa, gitu. Kita berbeda gitu loh. Jangan disamakan, tinggal berikan kesempatan. Nana, bagus sekali forum ini. Ini masalah sensitif. Dan Kiai Abbas bagus sekali. Nah, ayo kita duduk bareng sehingga tidak cukup SKB itu, Nana. Boleh nggak saya sedikit bicara? Saya ingin ke Mbak Alisa. Mbak Alisa bagaimana? Karena kan tadi sudah disinggung oleh Bang Mardhani. Sesungguhnya bukan hanya peraturan sekolah. Kalau kita melihat akar permasalahannya itu pada perda-perda yang banyak muncul begitu. Yang di Padang misalnya itu bilangnya itu karena peraturan wali kota sebelumnya. Dan kita juga lihat ada banyak perda-perda yang dinilai memang perda-perda berbasis agama yang kemudian akhirnya bisa dinilai intoleran. Ya, jadi problemnya itu ada pada nggak nyambungnya undang-undang otonomi daerah yang membuat agama itu urusan absolut ya, Mbak Nana. Agama karena dia tuh ada di semua sudut Indonesia itu kan harus absolut. Orang Islam tuh ya ada juga di Papua dan seterusnya. Sehingga itu diabsolutkan, tidak diatur oleh pemerintah daerah. Tapi pada saat yang sama pendidikan dan ruang-ruang yang lain itu diotonomi daerahkan. Nah, ini banyak yang lupa. Sehingga kemudian pemerintah daerah membuat peraturan-peraturan sendiri terkait agama gitu ya. Misalnya surat edaran wajib sholat duha, itu aja kan udah parah ya. Sholat duha itu sunnah kok diwajibkan gitu. Itu aja sudah salah ya kan Buya kan begitu ya, orang sholat sunnah kok diwajibkan, tapi ini diwajibkan gitu. Itu jadi problemnya di situ, Mbak Nana. Contoh-contoh yang kemudian muncul di daerah begitu ya. Bagaimana Buya Abbas boleh dijawab sih, boleh ditanggapi sedikit dulu sebelum saya harus break, tapi saya ingin Buya menanggapi dulu perda-perda yang muncul ini. Itu contohnya, loh kok mewajibkan sholat duha padahal sholat duhanya sendiri sunnah. Bagaimana Buya? Itu kalau sholat duha itu wajib disunatkan oleh Allah, diwajibkan oleh apa? Oleh guru ya. Wajib oleh Allah dengan wajib dari guru kan berbeda. Kalau wajib dari guru tidak diikuti tidak berdosa. Tapi kalau wajib dari Allah ya berdosa. Jadi boleh nggak diikuti? Ya kalau seandainya wajib dari Allah harus diikutin. Tapi kalau wajib dari sekolah kan bisa tidak diikutin. Oke. Tidak menanggung konsekuensi dosa ya, tidak menanggung konsekuensi dosa. Yang kerap terjadi Buya di daerah itu surat edaran atau maaf Buya, yang kerap terjadi itu surat edaran atau instruksi dari atasannya begitu, apakah dari bupati atau dari wali kota, sehingga akan ada konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya organisasi begitu kalau tidak diikuti. Ya, saya ini terus terang ya, saya tidak pernah jadi perempuan ya.
Jadi kalau menurut saya ya, anak-anak itu kan hidup di masa formatif ya, masa pembentukan gitu. Jadi kalau seandainya misalkan dia hidup di tengah lingkungan yang jelek, dia akan jadi jelek gitu kan ya. Tapi kalau dia hidup di tengah lingkungan yang baik, dia akan jadi baik gitu ya. Sepanjang pengetahuan saya. Oleh karena itu tugas guru dan tugas sekolah adalah menciptakan dan mengkondisikan anak-anak dari situasi yang baik. Oleh itu saya maunya begini, negara mewajibkan ya murid-muridnya supaya berbusana sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing gitu. Dan kalau seandainya di Islam itu ada mazhab-mazhab ya silakanlah sesuai dengan mazhabnya masing-masing begitu kalau bagi saya ya. Baik, kita harus break Bu ya, Mbak Alisa, Bang Mardhani dan Kang Aceh. Nanti kita lanjutkan karena kita bicara isu toleransi ya, yang paling hangat hari ini karena SKB soal pengaturan seragam baru dikeluarkan. Cuma yang juga menjadi polemik akhir-akhir ini terutama keriuhan di media sosial, ujaran-ujaran kebencian, hoax, rasisme, membawa-bawa agama itu juga ramai sekali hari-hari ini. Kita akan bahas itu dengan 4 narasumber setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.